Hari kedua belajar dasar ilmu ekonomi. So, pada video kali ini kita akan bahas sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Sebelum adanya uang, dulu di zaman ekonomi kuno, semua transaksi dilakukan dengan cara barter. Tapi kendalanya, adanya kualitas atau nilai yang nggak sebanding dari apa yang kita tukar. Oke, lanjut ke abad pertengahan, di mana pada era ini, semua sumber daya itu dikuasai atau dikendalikan oleh kerajaan dan para bangsawan. Sistem feodalisme pada era ini kuat banget guys. Segala jenis kebijakan dan peraturan, semua dikhususkan untuk menguntungkan para raja dan para bangsawan. Sebenarnya sistem ekonomi pada waktu itu nggak bebas karena kekuasaan yang sangat dominan. Nah, setelah era pertengahan, muncullah era merkantilisme pada abad 16 sampai 18. Pada era merkantilisme ini, lebih ditekankan ekspor daripada impor, yang dimana dengan harapan terjadinya surplus perdagangan untuk meningkatkan kedaulatan negara. Namun yang menjadi masalah pada era merkantilisme ini adalah ekonominya yang masih berpusat pada negara, dan bisa dikatakan belum memikirkan rakyat kecilnya. Lalu setelah itu muncullah ekonomi klasik, yang dimana dipopulerkan oleh seorang ekonom yang bernama Adam Smith pada abad ke-19. Teori ini juga akar dari ilmu ekonomi modern yang kita terapkan saat ini. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, muncul gagasan bahwa kebebasan individu dan pasar bebas akan menciptakan keseimbangan otomatis melalui yang namanya konsep invisible hand. Tapi ada juga kendalanya dalam sistem ini, yaitu melahirkan kapitalisme. Nah, apa itu kapitalisme? Kapitalisme adalah di mana individu yang memiliki modal besar itu cenderung menguasai sumber daya dan pasar. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, konsep ini dikritik oleh seorang filsuf yang bernama Karl Marx melalui konsepnya yang bernama Marxisme, karena menciptakan eksploitasi terhadap kaum-kaum yang lebih lemah sehingga menciptakan ketidakadilan. Kelemahan ekonomi klasik itu mulai kelihatan saat terjadinya Great Depression, depresi ekonomi besar pada tahun 1930-an. Pasar gagal mengatur dirinya, pengangguran meningkat, serta mengalami kemiskinan massal. Dari masalah ini muncul pemikiran ekonomi baru, yaitu Keynesian Economics, yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Nah, ia berpendapat bahwa pasar ini nggak selalu bisa ngatur dirinya sendiri. Pemerintah juga perlu ikut campur dengan melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Saat kita berbicara mengenai kebijakan moneter, ketika negara mengalami tingkat pengangguran yang terus meningkat, sehingga pemerintah biasanya melakukan kebijakan intervensi, yaitu memangkas suku bunga. Penurunan suku bunga ini bertujuan agar uang yang beredar di masyarakat meningkat, sehingga para pelaku usaha terdorong untuk melakukan investasi dan ekspansi usahanya karena biaya pinjaman yang lebih murah, sehingga diharapkan inflasi sesuai dengan ekspektasi. Nah, gimana kalau terjadinya stagflasi, yang dimana inflasi ini udah meningkat dan tingkat pengangguran juga ikut meningkat? Nah, terus gimana dong? Nah, hal ini terjadi pada tahun 1970-an yang disebabkan oleh embargo minyak dan lonjakan harga, sehingga teori dari ekonomi klasik dan ekonomi Keynesian ini nggak masuk nih teorinya. Terus muncul lagi aliran ekonomi baru, yaitu neoliberalisme. Nah, inti dari semua teori aliran ekonomi ini itu balik lagi ke pengertian ekonomi itu sendiri, yang dimana kita belajar ilmu ekonomi itu merupakan ilmu seni dalam memilih dalam kondisi tertentu dengan menggunakan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam kondisi tertentu kita harus bijak dalam mengambil keputusan untuk